mengambil poinnya yaitu untuk merangkul yang generasi muda gitu ya. Ya emang generasi muda ini lah sebagai penerus. Nah ini sebenarnya yang bisa menggerakkan untuk generasi muda. Kepala nilai yang paling pokok RT. Kalau RT yang mau ke sini ya mau setiap saat atau ada acara ke sini kita rukun di sini gitu. Yang berhubungan tetangga ya. Nah ini kan tetangga juga. Apalagi di sini disebutkan aku bodoh ya. Itu kalau RT-nya nanti masing-masing RT ya, mau ya, kontribusi di sini. Insya Allah warga-warganya, pemudanya, ya saya kan termasuk jadi anak RT juga nanti dan ya soal remaja-remaja itu kalau RT-nya mau gerak pengasuhan suku odol jadi contoh nanti ya ada buri yang ada yang terima kasih Pak masukannya. Berikutnya ada ibu mau masukkan apa? Atau kalau ibu kan jamaah sini kekurangan apa, kesulitan apa yang dihadapi yang di sekarang ini boleh disampaikan ini mumpung ada Pak RW. Apa kesulitan benar? Kesulitan benar ada Pak RW. Baik, ada lagi dari jemaah Pak Ayu lah, ada sesuatu masukan dari masukan. Ya. Boleh masukan apa ya? Boleh Pak, atau menurut Pak Sugeng ini kekurangannya disebutkan itu seperti ini. Terus atau ternyata harusnya langkahnya seperti ini enggak? Apa? Baiklah, kalau ini saya Pak RW nambah. oh baik, silakan. Nanti kalau tidak salah baru ada pembahasan terkait dengan perubahan manajemen kepengurusan. Kan sudah itu. Sudah selesai. Sudah selesai kan pengurusan sudah. Tapi kalau ada Pak RW usulan, misalnya siapa yang tokoh atau siapa yang bisa menangani untuk dimasukkan? Harusnya tadi di fotokopi pengurusnya ditambah. Oh ya udah. Jadi Pak RW tahu. Makanya saya pikir tadi dari undangan itu ada semacam perubahan. Ya saya tidak tahu awalnya atau kenapa ada perubahan segala macam saya pikir berikan. Oh iya lupa. Sudah selesai. Baik, begini Pak. Jujur saya mohon maaf sebelumnya tidak banyak andil di Padepokan Pak. Saya pertama minta maaf itu dulu Yusuf pada Rocky terkait dengan wilayah, soal persoalan yang ada di wilayah. Kenapa kemudian saya jujur Pak, saya tidak ambisi menjadi ketua RW. Setiap pergantian pengurus RW saya tanyakan selalu. Dari 3 tahun, ada 3 periode yang lalu saya sudah tanyakan kepada ketua RT siapa yang akan menjadi ketua RW. Selalu saya tanyakan Pak, karena saya berpikir kalau memang RT sudah biasa terbina, mereka sudah tahu wilayah, maka sangat wajar kalau mereka naik menjadi ketua RW. Itu harapan saya. Nah ternyata setiap saya tawarkan itu belum ada ketua RT yang mau menjadi ketua RW. Yang kedua, keberadaan saya sebagai ketua RW hanya bagaimana bisa menjembatani masyarakat dan kampung RW 1 khususnya untuk bisa lebih baik, lebih maju kampung ini. Tujuan saya hanya itu Pak. Kalau kemarin saya hadirkan pada saat pemilihan ketua RW itu ada anggota DPR, anggota DPRD, itu tidak lebih hanya bagaimana ke depan saya bisa menjembatani keluhan-keluhan keinginan dan masyarakat
itu, apakah itu jalannya, apakah itu infrastrukturnya, got dan lain sebagainya. Yang kedua, mohon maaf, ada beberapa anggota DPR, ada satu anggota DPR yang saya usung itu sudah berkontribusi di wilayah RW 1. Contoh problem khusus anak yatim. Anak yatim itu memang belum semua, tapi paling tidak sudah bisa membantu setiap bulannya. Jadi ada sekitar dalam waktu 1 tahun ini sudah keluar uang sekitar 45 juta untuk anak yatim yang masih sekolah, yang kuliah. Dan alhamdulillah itu bisa saya jembatani. Jadi kemaslahatan buat orang banyak itu tujuan saya untuk menjadi ketua RW, bisa menjembatani. Terkait kemudian saya sekarang ini, karena teman saya itu memang naik jadi anggota DPR, saya diminta untuk menjadi tenaga ahli. Dan dari tenaga ahli itulah kemudian bahasanya, lu nggak usah ke DPR, lu nggak usah datang ke DPR, lu cukup di wilayah aja, lu lihat wilayah mana yang kira-kira yang belum maju, mana yang kira-kira perlu bantuan. Nah, atas dasar itu, lu aku angkat jadi tenaga ahli, tidur aja nanti di kampung, di tempat tinggal, nggak usah ngurusin DPR, nggak usah tanda-tanda DPR. Ya, betul Pak, saya rasakan itu. Nah, mungkin ada merupakan ini bukan hadiah buat saya. Setelah kemudian saya mencoba untuk membantu, mohon maaf, di wilayah kita ada anggota DPRD, tapi mohon maaf, belum bermanfaat buat wilayah. Tapi saya alhamdulillah bersyukur, saya punya tempat itu bisa membantu wilayah Susukan, padahal dia bukan dapil 6, dia dapil 4, Cakung, Pulau Gadung, Pak Praman. Tapi saya sudah bantu. Apa bantuannya? Pemakaman Susukan itu yang betul-betul akhirnya bisa kita pakai. Tanah yang kosong itu yang sudah dibeli oleh Pemda, kita terpakai Pak, ditelepon langsung sama anggota dewan tersebut, teman saya itu. Padahal di sini ada anggota DPRD-nya. Dan sekarang pun sudah mulai Pak, tempat yang kemudian sudah kita pakai yang baru itu sudah mulai menipis lagi Pak. Sudah mungkin kalau nggak salah kapasitasnya paling banyak itu sekitar 250 orang. Kalau ditumpuk bisa jadi 500, dalam saya depan akan ditumpuk lagi. Tapi itulah kemudian saya bisa menjembatani itu. Kami datang dengan para ketua RW, para LMK, rumah beliau langsung kepala dinas maupun partner supaya pemakaman itu bisa digunakan. Selama ini kita sudah menghadap camat, sudah menghadap lurah, nggak pernah tembus Pak, nggak pernah bisa. Tapi setelah DPRD kemudian salah satu kepala dinas, alhamdulillah pemakaman itu sudah terpakai. Nah kemudian dari hadiah yang diberikan kepada saya sebagai tenaga ahli, yang tugas saya hanya untuk bagaimana melihat wilayah, ya alhamdulillah ada sedikit gajinya. Tidak banyak gaji mana mikir di kampung doang, kecuali saya staf ahli di DPR. Gaji gede itu kalau ini cuma UMR doang. Nah dari hasil hadiah itu, insya Allah itu saya kemarin kebetulan ke Bukit, saya ngobrol-ngobrol, ada satu keluarga ponakan saya, anaknya cukup banyak, itu bermasalah dengan didikan anak-anaknya itu. Akhirnya saya bilang nanti saya bantu itu. Nah untuk padepokan, insya Allah mulai Februari insya Allah saya akan memberikan sedikit ya agak banyak. Setiap bulan itu insya Allah nanti saya akan berikan 500.000 rupiah. Jadi sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Apakah itu untuk jamiahnya atau yayasannya terserah, nanti namanya saya transfernya ke apa nanti. Jadi tiap bulan 500.000. Tiap bulan. Tiap bulan 500.000. Jadi sedikit tapi insya Allah saya bisa berbagi. Bahasa tadi MC menyatakan kita baru terima doang, belum pernah ngasih. Ya betul. Kita seringkali kan berterima kasih ya, terima doang dari Allah,
cuman belum bisa ngasih. Nah ini mudah-mudahan malam ini betul-betul menjadi satu jalan buat diri saya yang sedikit itu bisa tidak berbagi ke orang lain yang memang sangat membutuhkan itu. Saya rasa itu aja tambahan Pak. Sekali lagi supaya dipahami bahwa menjadi ketua RW bukan hanya sekedar menandatangani pengantar Pak. Persoalan di wilayah luar biasa Pak. Termasuk kaitannya dengan masyarakat atau warga yang tidak mau berhubungan dengan ketua RW. Kalau ada persoalan-persoalan tanah kadang-kadang nggak mau ngurusin, nggak mau RW campur tangan. Sampai saya tanya kepada pengacara, apakah persoalan tanah ini kalau misalkan RW tidak andil, RW tidak andil bisa langsung ke PT Hijau? Oh bisa lah, ya udah lanjutkan. Seperti itu Pak. Jadi masalah warisan dan masalah Pak sebenarnya kalau di wilayah kita ini masalah warisan luar biasa Pak. Itu juga kalau misalkan betul kita audit itu terkait dengan warisan pasti banyak yang bermasalah. Kita kadang-kadang berpikir gini Pak, kesian mereka yang tidak mengerti tauhid, kemudian pembagiannya itu melalui musyawarah bahkan mungkin ada kadang-kadang dalam keluarga itu yang lebih tua lebih menguasai, yang begitu. Ada yang lebih muda kadang-kadang egonya lebih tinggi, kadang-kadang lebih tinggi egonya, lebih tinggi penguasaannya. Kadang-kadang seperti itu terjadi Pak. Jadi masyarakat itu macam-macam dan terjadi di wilayah kita ini macam-macam. Yang menikah siri, ya, menikah siri, yang mau macam-macam lah, yang KDRT, yang mau cerai, waduh, banyak sekali Pak. Jadi mereka dibawa lari ke sini tuh. Nah, iya. Kalau di sini tidak ada nikah siri ya. Iya. Kalau kawin siri boleh. Iya. Nikah siri nggak ada. Tapi syar'i ya. Ya. Terus ada lagi Pak persoalan yang paling berat. Waktu pada saat BRK itu akan menjadi 5 tower, kita berusaha Pak. Kita melihat warga yang memang tinggal di BRK itu, yang memang mereka belum siap untuk keluar dari BRK itu. Alhamdulillah, tadinya itu master plan-nya itu 5 tower Pak. Akhirnya sampai sekarang cuma 2 tower. Yang terakhir kejadian lagi dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK menemukan bahwa BLK itu masih ada tempat tinggal, padahal itu perkantoran. Mereka diminta untuk mengosongkan Pak, bayangkan. Sementara saya bilang, waktu itu saya sampaikan, saya bilang, saya pertama nggak rela ini warga saya. Yang kedua, orang tua mereka dulu berjasa terhadap negara ini. Kalau itu terjadi pada bapak-bapak pejabat semua ini, saya bilang begitu, bagaimana saya bilang begitu, tolong dipikirkan. Alhamdulillah tidak ada follow up-nya. Jadi mudah-mudahan hal-hal kayak begitu Pak. Belum lagi warisan terkait dengan yang di Jalan Raya Bogor yang sampai sekarang itu sudah berganti pengacara, mungkin sudah 10 kali berganti pengacara yang tidak selesai. Ada lagi yang beli tanah kemudian dia pikir nanti dia bisa lewat, nggak boleh lewat. Hal-hal kayak begini ternyata di wilayah itu cukup banyak persoalan. Jadi itu saja, dan insya Allah apa yang saya janjikan tadi saya dapat jalankan apa itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan koplos tepuk tangan Bapak RW. Ya mudah-mudahan nanti kami bisa mengikuti langkah. Ya mudah-mudahan nanti kami bisa mengikuti langkah Pak RW, karena emang setiap kegiatan apalagi bangunan segini gedenya itu perlu finansial. Mudah-mudahan nanti saya bisa mengikuti langkah Pak RW, saya bisa menerusi ke DPRD setempat atau nanti ke wali kota, mudah-mudahan. Oke. Nah, memang perlu sih. Apalagi kita tujuan jadi ke akhirat ya. Ya. Terima kasih atas sarannya dan luas sumbang Pak RW. Terima kasih. Yang tadi ada yang mau usul Bapak Ansor ini selaku bidang prasarana dan prasarana. Monggo Bapak Ansor.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati murabbi kita bersama Bapak Haji Abu Syafi Al-Tarbani. Yang terhormat Pak Jumhur RC Ketua RW 01, dan yang terhormat sesepuh tokoh masyarakat, dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pada Sani dari Saidin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmat taufik hidayah serta inayahnya kita bisa silaturahmi ke tempat ini. Tanpa sholawat serta salam kita berikan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini khususan sama Bapak Ketua RW Pak, sekedar pemberitahuan nih Pak ya. Di sini ini status sudah terdaftar masjid. Banyak acara, hampir 1 bulan full acara Pak RW. Sedangkan kita melihat jamaah kita cuma sedikit Pak RW. Karena udah sebelah sono udah diambil Darussalam, sono udah RTA masjid RT 08, sono masjid ini. Jadi jamaahnya itu kita sedikit, sedangkan acaranya banyak. Dan bolak-balik ya memang tabu dibicarakan Pak. Bolak-balik ke inti permasalahannya masalah dana, itu aja Pak Jumhur. Kita simpul Pak ya. Mungkin saya membandingkan di Masjid Darussalam milik Pak RW, mungkin dananya besar, tapi aktivitas ininya kayaknya cuman hari-hari tertentu ya, mungkin acara-acara besar agama. Tapi sini memang 24 jam Pak ini. Murid untuk ngaji itu mungkin ada berapa ini Mas Dedi? Muridnya? 40. Ada? 80-an Pak ini. Nah, kendalanya ya bolak-balik ke dana tadi Pak ini. Jadi saya sebagai apa ya, masyarakat awam Pak ya. Cuman saya tuh pengen mengusulkan sama Pak RW. Di sini kan udah ada yayasan yang terbentuk. Bagaimana caranya Pak RW udah punya link yang tadi Pak RW bilang kalau bisa saya bantu. Nah, itu lewat yayasan itu kan mungkin bisa dimanfaatkan untuk nyari dana itu Pak. Ya intinya untuk kemaslahatan umat rakyat. Ini yang memang yang perlu kita bantu itu di sektor ini Pak, yang sektor pendidikan anak-anak ngaji. Dan bolak-balik itu Pak, ke guru ngajinya Pak. Kalau diperhati dijaga, kalau mungkin bisa nggak Pak RW lewat yayasan itu mungkin dicari dana-dana ke, mungkin Pak RW punya link di PR itu mungkin itu aja Pak. Mohon bantuannya, caranya gimana nanti biar ketuanya yang berjalan Pak. Yang penting ada bantuan, ada rekomendasi dari Pak RW, biar ketua umumnya yang jalan. Mungkin itu aja Pak RW yang saya sampaikan. Lebih dan lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum Pak RW menjawab, saya pertegas kembali yang disampaikan oleh Pak Arso. Dan betul kegiatan di sini memang yang seperti saya bacakan tadi, terutama yang istighosah manakib. Nah, kita kira-kira kalau istighosah itu ya sebenarnya hanya untuk ini aja, karena kita muncul. Kalau dulu kan makan gak makan muncul. Nah, kalau sekarang muncul ayo makan. Nah, itu sebenarnya hanya sarana Pak RW. Ya, untuk ini kalau manakib memang kita ada bilang tadi ikung ada ayam. Nah, ini informasi dari ibu yang suka masak ini. Kalau manakib itu sekitar berapa bulan Tri? Nanti nggak apa-apa. Nanti Ya. ya. Acara itu
Hitungan itu nah. Saya kalau urusan itu pengen ngitung kan. Aku kan jadi pengen malu sama Pak RT. Ya, baiklah. Kalau ya itu acara-acara yang itu yang ya kalau komunikasinya kan sebelas guru Pak RW dan informasinya emang kita menggaji guru belum Kesulitan Pak ya. belum ngasih yang semestinya. Kemudian Pak RW, baik Yang pertama begini Pak, kalau soal kaitan dengan mungkinkah yayasan Bayaran Dasar ini mengedarkan semacam donasi, saya pikir bisa saja, cuman untuk di wilayah RW 1 nanti saya dapat sampaikan di forum RW. Di situ ada semua RT. Nah, mungkin juga kita tidak libatkan semua RT, terutama RT yang ada di wilayah sini saja. Seperti RT 89 dia punya sendiri, tapi dia ada tiga. Kemudian rusun awam, nampaknya juga itu nggak mungkin. Nah, paling nanti saya mencoba untuk bicara terkait dengan wilayah yang terdekat, seperti RT 12, RT 10, RT 7, 6, 5, 4, 3, 2, mungkin nanti saya sampaikan itu semua supaya ada kemudian RT tidak merem, RT tidak melek bahwa saya di wilayah kita ini ada satu wadah yang memang kita wajib juga membantu untuk secara finansial supaya semua tercover. Artinya bahwa bagaimana para guru yang ada di sini, bagaimana kemudian dengan OT, bagaimana kemudian dengan hal-hal yang lain, nah, termasuk mungkin nanti mencoba untuk bikin proposal yang sifatnya bantuan untuk perpustakaan. Kemarin saya di luar dugaan RT 3 itu mendapatkan bantuan dinas perpustakaan itu rak buku sama bukunya jumlahnya memang 50. Itu pun nanti kita bisa lagi buat semacam proposal bantuan buku agama, buku pendidikan, itu juga nanti bisa kita ajukan lagi. Intinya begini, hal-hal yang kira-kira nampaknya nanti ada di DPRD, buat saja proposal. Setelah proposal jadi nanti saya tinggal sudah siap namanya, kita sudah serahkan ke anggota DPRD, tinggal nanti dia lihat mana yang memang harus dibantu. Jadi saya rasa sementara itu memang begini Pak, yang lagi puyeng sekarang ini anggota DPR yang jadi dengan anggota DPRD yang baru juga jadi. Kebetulan DPRD dapil 6 PKB itu baru pecah tahun ini Pak. Jadi dari dulu PKB itu belum pernah ada DPRD-nya di Dapil 6. Ya. Dapil 6 itu Cipayung, Pasar Rebo, Ciracas, dan Makassar. Belum pernah pecah telur, baru kali ini. Dan orang Jawa Timur, Haji Mutaba itu dan orangnya enak sekali. Dia lagi kemudian menghitung untuk sekitar 1.000, sementara kalau masalah 1.000 anak yatim sedapil 6. Itu dia lagi mencoba nyari data 1.000 anak yatim dapil 6. Nah itu yang kemudian langkah-langkah dia. Nah yang menjadi kepuyengannya anggota DPRD dan DPR adalah janji-janji mereka yang kemarin mereka sampaikan kepada konstituen. Contoh, saya baru kemarin mengajak Ketua RW 7 beserta RT-nya Rumah Haji Hasbiolo Ilyas yang baru saja menjadi anggota DPR. Dia anggota DPRD 3 periode, kemudian mencoba mencalonkan menjadi DPR RI dan alhamdulillah naik DPR RI. Saya antar Ketua RW 7 dengan RT-nya ada 13. Semuanya jumlah total yang kemarin datang itu 16 orang. Nah, apa yang menjadi janji Haji Hasbi? Mobil ambulan. Dan alhamdulillah kemarin RW datang, para RW datang. Haji Hasbi bilang setelah Lebaran insya Allah saya tunaikan janji saya. Dan itu dihadiri oleh Ketua RW dan seluruh RT. Dan
itu memang merupakan jembatannya saya. Dari awal saya bilang, suara di antara disusukan itu memang yang agak besar itu RW 7 Pak. Sampai RW 1 pun kalah oleh RW 7. Kenapa? Karena RW 1 juga ada cara yang lain. Sehingga menunjukkan suara itu, sehingga yang menang adalah RW 7. Suara kebanyakan nomor 2 nya baru RW 1. Nah, inilah hal-hal yang seperti ini yang perlu saya sampaikan sebagai jembatan daripada di wilayah RW 1 khususnya, mobil khusus susukan. Saya sudah memberikan ke RW 2 kemarin itu sound system. Saya sudah memberikan ke RW 6 itu sound system. Saya sudah memberikan ke RW 5 itu meja pingpong. Saya sudah memberikan meja pingpong ke RW 7. Nah, apa namanya, langkah step by stepnya ini memang cukup akan waktu. Jadi hal yang Bapak sampaikan malam ini terutama buat saja proposal nanti akan saya juga di situ. Syukur-syukur ada tangan ketua RT juga, atau paling tidak nanti kita minta semua ketua RT menandatangani yang kita mintai bantuannya. Saya katakan waktu masjid membangun lantai 2 itu di zaman saya waktu itu pengurus masjid, saya ketua RW, dan waktu itu luar biasa Pak. Saya jujur Pak menyatakan bahwa saya pada saat masjid dipegang oleh teman-teman pada saat itu kemajuannya luar biasa Pak, terutama di pembangunan. Waktu itu kita mengadakan jimpitan 10 RT Pak. Dalam waktu 2 tahun kita mendapatkan 500 juta Pak. Se-RW, tapi saya tidak ikutkan RT 8 dan RT 9, RT 1 karena RT 1 ada masjid juga sedang membangun waktu itu. Hanya 10 RT dalam waktu 2 tahun, dari jimpitan yang 1000 itu dalam 2 tahun 500 juta kita dapat Pak. Sehingga kemudian terbangunlah masjid lantai 2 itu. Itu yang namanya marmer Pak, kita dapat dari Tulung Agung. Seluas itu, marmer itu cuma kita bayar apa? Hantarnya doang Pak. Jadi mobil truk itu menghantarkan marmer, itu kita cuma bayar ongkos daripada bis truk itu. Nah itu. Jadi pada saat itu kemudahan luar biasa Pak. Saya waktu itu kenapa mempunyai inisiatif untuk membangun masjid lantai 2 itu? Karena pengajian Guru Hidayah itu setiap Senin Ustazah Sa'dia itu menyatakan saya ngisi pengajian di RW 1 ini di Masjid Ainul Hidayah udah bertahun-tahun, tapi masjid hanya tiangnya saja. Kita nggak enak dengernya Pak, kan begitu. Saya kesini masih tiang, tahun kemudian masih tiang, setahun kemudian lagi masih tiang. Inisiatiflah kita mengadakan jimpitan di setiap RT. Alhamdulillah sekarang masjid lantai 2 itu sudah bisa digunakan, meskipun kemarin-kemarin manfaatnya belum dirasakan, hanya baru kita bangun saja. Dan sekarang nampaknya pengurus masjid sudah mulai dengan ada acara resepsinya di lantai 2. Sekarang sudah ada manfaat. Jadi itu Pak mungkin yang saya sampaikan. Sebisa mungkin, semampu mungkin saya bisa membantu untuk menjembatani persoalan yang ada di wilayah. Terlebih lagi, apalagi ini merupakan wadah pendidikan, wadah dakwah, maka minimal mudah-mudahan menjadi prioritas buat saya. Yang penting, tolong dibuatkan proposal, nanti saya sampaikan kepada RT untuk bisa membantu karena ini adalah wadah pendidikan dan dakwah. Kita jangan sampai, mohon maaf, bahasanya ya, seperti cuek. Ada wadah yang begitu bermanfaat, yang begitu betul-betul memberikan dampak positif buat pendidikan, dakwah dan lain sebagainya di wilayah, tapi kita semua ini acuh-acuh, cuek, ya kemudian ada semacam terpanggil bagaimana minimal selain doa, mudah-mudahan ada juga secara finansial. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan ini. Mudah-mudahan doakan Pak saya sehat. Amin. Amin. Melakukan yang terbaik untuk wilayah. Demikian saja. Terima kasih Pak RW atas saran dan pendapatnya. Cuman ini ada satu ini Pak yang perlu saya sampaikan ke Pak RW.
mungkin di sini itu masjid dan padepokan satu-satunya mungkin di RW ini yang tiap bulannya itu min dananya Pak. Sementara masjid-masjid kita sebelah mungkin sampai ratusan juta ditabung ya. Ini cuma sekedar pemberitahuan Pak RW, bukan saya apa-apa, cuma pemberitahuan. Satu-satunya masjid dan padepokan yang tiap bulannya itu dananya min. Min artinya kita talangin dulu, nanti baru ini ya. Ya karena itu tadi Pak RW. Jamaahnya itu udah diambil kanan kiri, kan sebelah sana diambil, sebelah kanan ambil. Jadi kita jamaahnya cuma di tengah begini. Itu aja Pak RW, sekedar pemberitahuan aja. Terima kasih Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya menanyakan, pernah nggak kemudian diajukan terkait dengan semacam itu sudah terdaftar bahwa ini masjid, betul? Nah itu Ya. sudah didaftarkan dulu untuk mendapatkan bantuan dari DMI. Boti ya. DMI. Boti. Ada uang operasional masjid. Nah kali itu sudah diajukan supaya bisa benar terrealisir, sehingga kalau sudah itu ada bantuan, insya Allah lebih mulus, lebih gampang, lebih lapang. Karena walaupun manfaatnya luar biasa. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kemudian tidak menjalankan amanah tersebut. Karena masih ada beberapa masjid yang kemudian uang itu disalahgunakan. Saya kadang-kadang sudah melakukan DMI Ciracas. DMI Ciracas cuma jalan kepala. Saya bilang jangan sampai, mohon maaf, ngurus DMI Ciracas kebagian dosanya saya bilang. Karena banyak yang disalahgunakan. Nah untuk itu saya pikir perlu ajukan untuk supaya dapat operasional ini. Salah satu termasuk imam rawatibnya. Kan kalau sudah dapat bantuan operasional masjid juga dapat nanti imam rawatibnya, termasuk ada marbotnya. Kalau sudah terdaftar ini masjid, peluangnya besar untuk mendapatkan imam rawatibnya, kemudian marbotnya, sampai ke operasional. Saya rasa itu Pak. Terima kasih Pak RW. Ya. Yang kita semua tahu ya, cuma atau DRI, untuk Boti itu cuma kita belum melangkah ke sana. Kalau seperti tadi yang Pak RW masalah sound system ya, saya pernah, tapi bukan di sini. Sound system. Mungkin ya terlalu dekat jadi yang begitu kedengaran. Oh iya. Ya. Sound system itu di mana ya? Di Balai Kota itu di bidang budaya, Untuk sound system. sound system itu dispora. Dispora, oh untuk olahraga. Dispora itu. Iya, saya pernah ke Dispora untuk olahraga itu yang meja pingpong yang saya kasih 12 itu. Saya yang ngambil itu karena niatnya tempat saya tempatnya Pak Imam saya tunggu di awal-awal Nah untuk mengenai peribadatan saya belum paham ya, untuk peribadatan dan pendidikan itu di sana itu di mana gitu. Jadi terkait dengan misalkan mau hadroh, ajukan proposal buat hadroh. Mau sound system, ajukan proposal untuk sound system. Mau tenis meja, ajukan proposal untuk meja pingpong. Karena itu memang setiap apakah 6 bulan atau 3 bulan itu mesti ada barangnya Pak di DPRD. Dan itu biasanya DPRD tergantung Pak, ada yang menguasai. Misalnya dia di komisi apa? Komisi E misalkan bagian alat-alat tadi seperti meja pingpong, hardware segala macam. Itu kadang-kadang kebanyakan diambil oleh mereka anggota DPR yang bersangkutan. Karena apa? Nah, dia butuh buat konstituen yang ada di sini, dapil itu. Tapi setiap anggota DPRD berhak untuk mendapatkan minimal 10. Apakah itu meja pingpong, apakah itu sound system, apakah itu hardrock. Jadi setiap anggota DPRD punya hak itu. Nggak bisa ada satu anggota dewan yang menguasai semuanya, mau diambil sama dia, nggak bisa. Nah itu saya katakan nanti buat saja proposal. Sudah jadi, sudah ditandatangani, tinggal nanti saya ajukan, berikan kepada tim daripada anggota dewan tersebut. Oke, terima kasih.
RW. Sepertinya proposal kemarin sudah kita rancang dari namun belum habis gitu. Untuk pada perwakilan bisa diambil tadi untuk apa namanya menanggapi atau rencananya ya, semoga Pak Kiai. Pak Nahman mau nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan memuliakan para sepuh, para tokoh masyarakat, dan khusus Bapak Pembina Wilayah Amkaro, Bapak Ustadz Muhammad Simbolase, Bapak Kiai saya, Bapak Kiai Haji Abdul Malik Nahman, ini keluarga besar Munas Haji Muhammad Nasir ya, beliau pemilik tanah ini. Jadi kalau nggak bersih kebangetan beliau. Nah ini tanah peninggalan Haji Muhammad Nasir, bapaknya beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bukan memberikan wejangan, mungkin saya kan orang tua, saya pada dasarnya hanya mengucapkan terima kasih, biasanya terima kasih ya pada Pak Namar, Bapak Pembina Wilayah yang sudah berkenan untuk ikut mengunjungi, berperan serta kayak pemikiran dan lain sebagainya. Alhamdulillah, insya Allah ini akan menjadi ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita berdiri wa dunia wal akhirah. Sebagaimana yang disampaikan muluk-muluk banget dari Pak Kiai Ahmad, Pak Warto, Pak Tufili dan lain sebagainya, itu kebalik. Beliau adalah pembimbing saya. Yang membimbing saya kemana-mana itu Pak Ahmad sama Pak almarhum Nur Hasan Hidah. Beliau putra Haji Muhammad Nasir almarhum, mantan lurah Susukan, yang tanahnya, rumahnya dibuat kantor kelurahan, ya itu yang di atas. Itu beliau yang punya, saya tahu. Nanti keluarga besar Haji Yusin semua, termasuk Haji Murkani, Haji Muhammad, Haji Mutasim, Haji Yasin, itu beliau. Beliau yang memimpin saya sebetulnya. Saya dulu terdampar di Masjid Darussalam, nggak punya teman. Semua orang suka sama saya, walaupun saya orang masjid, nggak mau kenal saya orang. Nah, ada beliau sama Pak Nur Hasan Hidah, yang sekarang jadi mertuanya Legimin. Nah itu adik beliau. Itu yang gandeng-gandeng saya diajak ke Kuitang di Masjid Wali Songo ya Pak. Al-Arab apa itu, Gunung Agung atau Mas Agung itu, kita diajak beliau Jumatan di sana, pulang naik kostir dulu. Kemudian saya diajak ke Sudirman. Sudirman Pak, saya dikenalkan almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Sulti, beliau ketuanya KRW. Jadi saya sebelum menang KRW sudah akrab sama mertua beliau. Dan beliau dulu tokoh masyarakat Susukan Pak. Dulu akhirnya di Atoba sama Keswatun, Darussalam sini belum ada. Betul ya? Nah, itu. Jadi logiknya itu, kalau sekarang juga kita dibalik gitu ya. Saya yang ini sebetulnya saya tidak punya latar belakang apapun di bidang keagamaan. Beliau ini orang alim. Hanya karena kami sering dibimbing diajak sana sini, yang akhirnya saya pun ngaji ya. Saya dikenalkan Bapak Kiai Haji Ahmad Sulti, beliau imam besar Masjid Sudirman, mertua beliau. Kemudian saya dikenalkan lagi untuk mengaji waktu itu materinya akidah dan akhlak sama Bapak Abdul Wahid Sa'roni. Tahu ya, yang belum nikah, mudah-mudahan sekarang sudah nikah. Sudah ya, alhamdulillah ya. Tinggal di Kerawang sekarang. Di Kerawang. Nah itu kronologisnya.
kemudian saya ngaji, ya nggak tahu perjalanan terus berputar ya. Saya waktu itu begitu bisa baca Quran ya awalnya saya hanya ngajar ngaji anak saya. Murid saya pertama adalah anak saya pertama yang sekarang di Cilandak. Kemudian ponakan saya yang Budi itu, baru anak tetangga. Karena di rumah saya ikut mertua, rumahnya petakan gitu nggak muat. Saya bawa di pojokan tempat itu masjid karena nggak boleh ngajar ngaji di masjid saya. Hanya ustaz yang nyindir-nyindir apa. Saya cuma dapat pojokan itu pun saya dikasih lampu. Saya dikasih lampu Pak. Akhirnya saya diberikan lampu bekas bongkaran pabrik Bolbon. Lampu panjang satu. Ini riwayat ya, saya klarifikasi ya, Pak Ustaz Rahman, maaf ya. Itu yang bawain Pak Maming sama karena beliau kerja di sana. Kasihan ya saya nggak ada lampunya, dicantolin di lubang angin Pak. Disitulah saya mulai ngajar ngaji di pojokan. Dulu bangunan belum ada Pak, yang belakang masih bangunan begitu lama. Enggak boleh saya ngajar di situ. Dari situ saya ngajar itu-itunya Bapak Kapri, hampir semua. Dan maka anak-anak tetangga situ termasuk Haji Marzuki, menantunya Bung Tasir, anak-anaknya digandeng ke Masjid Darussalam, dititipkan ke saya. Termasuk Ahmad Sedian, Husni, itu baru satu-satunya orang tua yang gandeng anaknya menitipkan ke saya untuk ngaji. Biasanya anaknya ngaji di itu ada tahu kan namanya udah dicuri itu aja. Nah ngaji suci waktu itu. Dan alhamdulillah saya tinggal di kontrakan pertama, kontrakannya haji suci. Ini yang dijual dibeli mertuanya, rusak nggak ada yang berani nempatin. Saya cuma nempatin sebagai fasilitas karena saya dipasrahi wakaf Arafah. Jadi aslinya nggak ngontrak tadinya. Rumah rusak saya betulin itu. Nah, sekarang dipakai si kamu. Rumah rusak saya betulin, saya pasang listrik, saya bikin sumur, saya bikin listrik itu. Sendiri nggak ada orang berani lagi Pak. Ini itu, saya kabutin pabrik. Saya bikin jalanan kaca ibu-ibu kalau motor belanja ke sana. Sendiri Pak. Ceritanya begitu awalnya. Nah, lama-lama karena saya dalam ngaji, ada orang yang minta saya supaya saya ngajar ngaji di rumah anaknya, yaitu Pak Haji Wandi, mertuanya Pak Jalan. Perdana saya ngaji privat keluarga di Paju. Paju waktu itu sepugar, kokoh dalam teman saya. Ya muridnya ya begini, tetapi akhirnya begini. Awalnya itu asalnya. Nah, dari situ saya berkembang. Nah, setelah saya tinggal di sini, saya kan butuh tempat ibadah. Waktu itu secara pribadi, dan saya dipasrai Arafah. Sementara dulu kalau sholat ini Pak maaf ya, mikrologis jadi jangan terlalu menganggap saya muluk-muluk terus saya sholat kiai apa. Kan di sana kalau dipanggil cak. Kenapa? Rasulullah itu muridnya 100.000 lebih, nggak ada satupun yang jalur murid. Sekarang murid itu sih. Jadi semua mereka itu sebenarnya sahabat. Setelah saya berpikir ada apa? Secara psikologis, sahabat lebih akrab daripada murid sama guru. Inilah dampak kenapa umat Islam pemahaman Islamnya kurang. Sehingga peduli terhadap Islam kebetulan salah satunya ada sunnah Rasul yang tidak diamalkan. Rasulullah juga mereka, tapi tidak ada satupun yang boleh. Coba ketika jenengan, saya kiai jenengan santri, berani nggak duduk di depan saya selama ini? Harus sekarang berani duduk di kursi depan saya Pak. Setelah saya mengatakan kita fokus, sepakat, tos, cawan kok. Kita tos itu ada juga. Saya asal ngaji, mau benar Bapak Ibu ya, itu pengalaman. Selesai ngaji Pak, itu ngaji Al-Quran, ngaji hadis ya, kita pernah beribadah, apa itu dunia semua, ya, bahkan pernah ngaji kitab hikam ya kita, malam Jumat. Selesai saya bacakan kitab, dan masing-masing tak itu untuk baca. Selesai itu penjelasan, kita diskusi, interaktif, saya tanya, paham? Tidak paham? Belum.
Ya udah, mari kita pahami, siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Sudah kita pahami, diskusi. Selesai saya tanya, ada yang mau tanyakan? Cekap, Pak. Berarti menurut saya paham dong. Saya tanya, satu pun tidak ada yang mau menjawab pertanyaan saya dari hasil pengajian. Kenapa? Kenapa sampai tidak tanya kalau tidak paham? Sungkan. Sampai gara-gara itu panggil kiai, Pak Rambat itu gak paham nih ngomongnya aku dewi, mesti ngajak bulur. Udah apa itu loh ya saya. Jadi itu Pak, mohon maaf ya, saya klarifikasi. Bit, mampir Bit. Ya kan, itu gara-gara ada tadi. Masuk Mas. Ya Pak. Gara-gara ada kiai santri, ada ustadz teknik, ada guru siswa, ada murid murid. Pantesan kami milih sahabat. Terus kita temenan aja Pak RW. Dan RW yang mau begini cuma ini. Mohon maaf, saya kalau negur Pak RW di mana aja saya ketemu, betul Pak RW? Nggak pernah marah, akhiran kok nggak tersinggung ini Bang. Jebul tak lucu suwe-suwe ketemu. Gak tahu yang keturunan orang bisa ngomong. Dari jalur Banten. Betul Pak RW? Saya tahu. Jangan-jangan ini turunan Pangeran Jayakarta. Loh kok sampean mau dukung saya itu? Saya jauh Pak levelnya dengan beliau. Beliau status sosialnya lebih tinggi dari saya. Aku wong Bambung, dia keturunan orang-orang alim. Bapaknya beliau kiai Pak di Mampang, terkenal Pak. Saudaranya beliau itu ikut Profesor Dr. Insinyur Habib Abdul Qadir Al-Habsyi di Cilacap. Itu saudara beliau datang ke sini. Saya telepon beliau datang. Benar saudaranya. Betul Pak Dokter? Bahkan keponakan saya yang sekarang menjadi dosen di Universitas Sunan Kalijogo di Jogja, alumni sohib sama beliau. Beliau datang, dia buat tak telepon, tak cuma datang. Betul sohibnya. Betul Pak? Gimana ya? Pantesan dia sama saya kok gak tersinggung sih? Habis khotbah di Batu Makmur kata dong ngapain sama jadi RW suwe-suwe? Betul nggak? Sampai mau ngalim. Sampai sinau agama itu kenal. Aduh, oleh aku. Kenapa Pak semua itu salah Tuhan? Semua tak ada. Aku memang sani Pak. Tidak seperti yang disampaikan Tanah Ahmad. Ini Pak, aku bumi ini. Itu seolah-olah gitu loh. Aku kan nanti pengen sungkan Pak. Gitu ini. Nanti tahu-tahu besok. Mau nama baru apa oh ya, jadi itu ceritanya seperti itu. Sehingga saya memang sani, saya latar belakang pendidikan umum maupun agama minim, saya tidak punya ijazah, madrasah nggak pernah, pondok pesantren nggak pernah. Sehingga ketika hati saya tertarik dan digerakkan oleh Allah untuk ikut berperan serta sesuai batas kemampuan dan kapasitas yang ada untuk peduli dalam melaksanakan harokah dakwah dan kebaran dia. Nah itu harokah dakwah dan dia harokah gerakan Pak, bukan mereka. Yang mereka cuma jalan, kalau nggak bergerak nggak nyampe. Gitu ya. Terus namanya harus salikin. Itu dari kecil itu sudah salikin. Nah katanya salikin itu wong kang nambah jalan akhirat. Jadi kalau begitu tuh pokoknya harus salikin asal niatnya akhirat itu legowo seneng terus seperti bahagia itu nggak ada istilah rugi di sini. Apapun yang dikatakan asal tujuannya akhirat. Karena jalan lurus kita yang kita tempuh jalan lurus menuju Allah akhirat orang dunia. Makanya alhamdulillah apa nggak banyak ngomongin duit. Kalau urusan duit aku gak paham ngomong Pak. Ngomong kami tadi lupa. Tapi kalau jenengan terketuk hatinya terbuka melihat kondisi Cak Warto dan Padepokan kayak gitu, yo monggo sebagai rasa syukur sebagai Bapak Ketua, syukur itu artinya terima kasih, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah kan terima kasih Pak. Pujian alhamdulillah. Kalau syukur kita matur nuwun terima kasih. Kenapa? Kita terima terus dari Allah. Kasih dong kalau terima kasih. Benar kira-kira Pak Ketua. Kalau mau tegas. Jadi latar belakang saya Ngudoroso dari Jawa, mawas diri. Saya itu tidak bisa. Aku tak babat alas. Saya tak babatin hutan. Ini hutan tidak tak babatin.
tolong yang punya pacul-pacul tajam, paculin, tanamin itu. Nanti kalau saya macul, nggak salah macul, nanti salah saya. Sehingga siapapun yang ada ustaz saya dekati. Saya pernah kecelik loh itu. Lalu nunggu baju kumpul surban tak kira ustaz tak saking pengen ngaji. Semua yang datang ketemu saya salaman, cium tangan, saya minta ngaji. Jebol apa? Ujung-ujungnya orang itu minta ngaji sama saya. Terus udah ngaji sama saya rame itu. Kamu jadi pimpinan itu terakhir. Tahu kan gimana? Tahu kan? Tapi semua yang dekat saya jadi pimpinan. Yang ngaji sama saya jadi pimpinan itu terakhir. Beliau yang bimbing saya diangkat derajatnya oleh Allah jadi pimpinan amatir. Betul, betul itu. Yang dulu rambutnya merah-merah ini bosnya. Iya. Berkat bimbing saya. Jadi bukan saya, dia terangkat derajatnya. Komandan amatir ini Pak. Dulu kan ada kayak kukusan sini. Ini bosnya. Ini betul. Markasnya dibawa ke di Batam, di sini pura-pura doang, pura-pura saya yang diangkat-angkat untuk menutupi kewaliannya. Jadi dia nggak mau ngaku wali, kalau saya ingat ngaku wali, jadi saya mau ditutupin kewaliannya. Ini aslinya, mohon maaf ya Pak Ahmad. Kalau ada kurang-kurang ini sambil nunggu Pak Dedi, benar, jangan buru-buru. Pak Dedi lagi keluar. Benar. Jadi itu, jadi saya cukup, ini sudah ada, hutan sudah terbuka. Ronggolawe itu berdiri Mojopahit karena Ronggolawe yang babatin alas tarik itu cikal bakal Mojoban. Tapi sing jadi rojo bukan Ronggolawe, Raden Wijaya Pak. Aku yang ngomong, aku tak niru-niru tak babatin hutan yang pada punya pasul tajam-tajam, ya kan, apalagi beliau ini beli pasulnya di Timur Tengah. Tidak tahu ketemu saya sampai lapor jadi RW itu jebol kontrolnya ponanku. Aku juga tahu kalau ponanku gak ini. Ponakan saya satu bis rombongan pakai bis Polri mau masuk sini tidak boleh sama Pak Pate. Kesel aku dilaporin. Ada apa Pak Pate yang belum apa? Ya kan saya tidak habis pikir. Kalau bis masuk sini nggak bakal muat nanti baliknya susah. Nggak kepikir Pak aku. Aku ngerti kamu kuat hadon ini kalau lebu. Plus saya lali. Nek Darussalam lagi bangun. Gapulo mentok. Alhamdulillah. Ditaruh di depan pabrik emasan tanahnya yang itu. Beliau ada. Loh kok ketemu di Indomaret boleh Jack Madamel. Orang-orang pulang karpunaan kok ketemu. Loh itu apa? Loh ketemu berapa dia itu akraban kalau dia di bawah aku. Satu, namanya Wailul. Itu keluarga besar si Habibie. Si Habibie kan. Jadi kalau ada di Metro, forum silaturahmi keluarga besar si Habibie itu Wailul sama Yusuf. Mama. Itu tidak ada. Nah, jadi itu jadi harapan saya monggo. Ya, saya tidak pernah membatasi wilayah dari akan tetapi biar bagaimanapun di sini adalah wilayah binaan Al-Mukarram atau Kabul RT. Kalau ada apa-apa tolong koordinasi. Ya, saya punya ketegasan karena saya tahu ini bukan beliau, saya sudah takut reporting itu loh Pak. Makanya kalau saya ada apa-apa koordinasi dulu ada waktu kan. Saya enggak, aku sudah. Jadi saya kami berkoordinasi. Jadi mohon maaf kalau saya nggak berani hadir walaupun bilang sama Pak Imam ada kota ini ada Pak Imam ada aku nggak bilang kok kalau kok makan kalau Pak Imam ada yang duit ada itu ada aku nggak bilang terus kok melok makan aku kesukaan aku terus. Ya Pak Emil nggak beda aku yang ngomong Pak. Kenapa kan ya? Bukan saya nggak mau berbuat Pak Emil yang ada Pak Emil kan nggak enak dulu Pak. Karena biasanya yang aku tinggal makan. Jadi begitu pun monggo, makanya saya berinisiatif mendirikan yayasan Pak. Itu orang-orang nggak tahu saya mendirikan yayasan itu.
sudah jalan, saya baru konfirmasi, betul nggak? Ya. Beliau ini termasuk pembina yayasan. Di samping waktu itu saya mengajak Pak Rusli karena Pak beliau kan Departemen Dalam Negeri dengan harapan urusan negara itu apa dalam negeri. Oh presiden kalau nggak ada itu berdasarkan dalam negeri yang itu pikiran saya begitu. Saya pikir kayak sungguh gitu. Ya kayak gini tadi alhamdulillah ini ada solusi. Terima kasih. Pak RW sudah menjembatani sampai ke DPR. Jadi mau proposal dibuat nanti jangan segan-segan silaturahmi soal Pak RW mohon pimpinan ini saya bikin proposal gini kurang apa gitu ya. Jangan nanti mondar-mandir dulu Pak. Ngomong ibu, aku percaya untuk silahkan kami bikin punya wewenang, punya itu ibu juga punya kebijakan yang sudah disusunan manajemen yang ada kan ini pembinaan manajemen kita nih Pak. Manajemen kepengurusan yang sudah disusun, tinggal malam hari ini mau bagaimana ini semua ada Pak RW nanti kita sekalian. Adapun untuk urusan yayasan itu kan masa ini kan 5 tahun Pak. Harapan kita dalam proses pembelajaran yang berasal dari Padepokan ada benih-benih yang mungkin ada orang-orang yayasan mau aku wajib panggil ini Allah ini dari sini sudah siap menggantikan paham maksudnya itu 5 tahun kan itu baru nanti kita akan notaris lagi melaporkan Pak ini sudah tidak ada ini penggantinya nanti dinotariskan lagi disahkan oleh Kemenkumham. Jadi kita punya legalitas jelas bukan orang gila Pak Padepokan ini. Masjid itu bikin yayasan yang kayak mulai masih apa gitu dan saya apalagi ada masjid saya mau bikin yayasan nggak mesti dari sana tapi ada yang maunya harus satu bulan gitu oke saya nggak tahu urusan ini dari karena mau rapat juga saya nggak diundang kok ya nama ya tapi beliau itu nasihat saya lebih tahu aku enaknya ngomongnya kalau ngomongnya aku ngomong nah kemudian yang hubungannya dengan masjid, mohon maaf saya klarifikasi, aslinya yang terdaftar dari dulu waktu saya dari zaman kecil itu kan nggak masjid, sampai PLN pun tidak masjid, musola Darussalikin. Ini ada istilah masjid karena sudah seolah-olah jami, karena dipakai sholat Jumat zaman Covid. Itu terlepas itu mau masjid mau musola itu tidak masalah, mau doain musola tempat sholat masjid tempat sujud nggak usah masalah. Ini kan bukan masjid, ini binaun. Kalau cerita masjid itu al-ardu kulluha masjidun, bumi sejenak bumi yang ada di kata Nabi namanya masjid, bisa buat tempat sujud karena sujud di situ berjamaah pahalanya 27, di sini juga 27. Jadi kudu paham dulu masjid itu apa. Kamu mengamalkan masjid bukan bangunannya, orang-orang yang isi masjid itu. Paham ya? Satu itu, kalau yang di peribadatan ngerti, makanya berhenti pun berhentikan. Minus Pak, itu minus kota ini itu mulai Pak. Mana itu duit kota di supermarket Pak? Bersih bersih ini, saya dapat tiket makanya saya menghimbau Bapak Ustadz Ahmad Jumbul untuk hotel di sini kapan aja nggak usah jadwal. Sampai sekarang belum hadir, karena pertimbangan karena amplopnya mumpung arah sibuk. Maaf Pak. Tapi saya pernah ngomong gitu kan? Ya iya. Ini apa tuh? Ini loh maksudnya enak ya Pak. Begini orang. Ya emang begini orangnya Pak. Nggak bisa dia harus tahu sih. Harus tahu ini. Saya di Jakarta dari tahun 74 Pak. Tapi Jawa Timur saya tidak bisa hilang. Aku rumahnya di pinggir pesisir. Jadi ini barangkali itu ada sekedar ngobrol-ngobrol ya. Jadi ceritanya aku bermonggo. Adapun masalah tadi yang hubungannya dengan peribadatan yang masjid, saya sudah memberikan rekomendasi karena kebetulan saya tidak mendaftar menjadi hari ini. Aku dia saya sudah sepuh. Kalau nanti saya dicantumkan sebagai pengurus, tapi nggak bisa kerja. Kata mereka beliau yang saya hormati itu nggak apa-apa untuk sesepuh bisa buat soal-soalan nanti yang kerja yang muda. Akhirnya saya dicantumkan sebagai mustasar. Karena saya mustasar, semua kegiatan NU di wilayah Tiratas dan dulu saya dilatih PC Pak. Ya, untuk wilayah Jakarta Timur dulu yang pelantikan itu
Nah, saya tahu di situ laporan-laporan tentang yang tadi, sehingga saya punya rekomendasi. Di situ lagi bang, itu aku. Beliau sudah menyatakan formnya ada di aneh. Kasih share rumahnya. Nah, ini pengurus yayasan ketua sudah ke sana atau belum? Setiap 6 bulan sekali atau setahun, laporannya saya baca dan Pak Aksen Syekhabudin, itu selalu menanyakan semua takmir masjid maupun musola segera membuat LPG atau jawaban supaya dana yang tahun ini segera cair. Sudah selesai. Ada Pak Kiai Haji Aksen Syekhabudin tak kain foto beserta istrinya ini loh namanya sama teman-teman. Terus udah chattingnya silahkan ke rumah aneh, formnya ada di aneh jawabnya. Itu yang masalah pribadi dan Pak itu. Jadi ya mudah-mudahan alhamdulillah malam hari ini kita sudah selalu malam besar banget. Yang paling manfaatnya mulai Februari tiap bulan 500 itu mau dibuat prioritas yang berkotek toko gunung ngaji terserah ya Pak. Saya pertegas takutnya kan nanti tak transfer bulan Februari takutnya ya tiap bulan Pak RW. Iya tiap bulan. Alhamdulillah. Terserah dengan itu. Ya, makanya ini sekedar masukan. Jadi kalau terserah Bapak, Pak Ramad, Pak Ketua Bapak, kalau ada apa-apa ngomong langsung Mas. Tegur saya, bilang sama saya, jangan ngomong di belakang. Saya takut dengan dosa gara-gara ada padepokan. Gitu betul. Tapi dia ngomong sama saya, Pak Pato, Jono Kiai santri, nanti tidak sampai apa namanya emo sopan apa sungkan ya Bu ya. Cak Warto, kita sohib, ayo terus sohib ya. Jangan ada hijab, kita ikut sunnah Rasulullah. Jadi ya Pak ya, barangkali itu saja Pak Jono, terima kasih banget. Mohon maaf ya kalau aku sendiri, saya yakin nggak kaget lah beliau. Ya, dari jalan kaget ya, alhamdulillah Cak Warto ini nggak usah terlalu percaya dengan Cak Warto. Ya, Cak Warto bukan orang yang bisa mencari kepercayaan. Kemudian apapun yang datang dari saya ini masih abstrak karena ini hanya input. Kebenaran ada di rasa bapak-bapak karena rasa tak pernah bohong. Jadi tolong ini harapan saya, input dari saya, Pak Herwis Al-Qomina, Pak Nahmar Al-Penasehat, ini bisa menjadi bahan proses berpikir. Kalau nggak ada input kita nggak bisa mikir. Dan setelah ada proses berpikir perenungan, ada output yang positif dan lebih efektif bagi terutama Bapak Ketua. Barangkali Pak Pembina menambah, Pak Penasehat menambah, monggo. Ini banyak orangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebenarnya dia anggota pernah dilantik oleh Habib Rizik. Habib Rizik ya. Saya kasih tahu. Habib Rizik pernah makan suatu nampan di Darussalam. Tadinya mau melantik begitu Habib Rizik datang, ada saya mainnya, udah antum aja. Saya bukan ustad, dia tunjuk dia. Saya dilantik oleh akhirnya dia dilantik di masjid karena kesibukan beliau jadi kurang apa namanya komunikasi. Dulu juga FPI belum begitu rapi. Baru dari bentuk. Jadi di pasar Boda sekitar aja kan FPI nggak apa-apa. Kalau ngomong sih baru, makanya di sini dijaga pakai HT, ya Iza itu sebabnya. Iya, zaman apa dulu? Ninja ya? Iya ninja. Zaman ninja pakai ikat, pakai HT. Kita siap ini. Nah, ini Pak. Kiai cakep nih, ngumpetnya di sini. Tapi masih kecil dulu Pak, masih banyak tabu. Ini. Makanya suka kontak. Track record aja, track record aja. Nah, teknisnya Pak ya. Kayak gitu. Iya betul. Gitu ya. Jadi dari nol Pak. Karena alhamdulillah di Mekah ini dirawat Pak, doain Ustaz mau Pak RW biar apa? Allah. Amin Pak. Saya terus terang dari rumah tadi jam 12, kok hati saya tertarik pengen ke Madi. Lalu mau ngambil apa? Mau ke sini kalau jemput. Sebelum saya jalan kaki naik motor deh, saya bilang istri saya, masa mau ke Ustaz apa nggak tahu dia tarikannya berat banget ya. Ngobrol-ngobrol ada acara di sini nih.
Udah kan panggil tokoh-tokoh udah semua termasuk Pak Ustaz. Jangan keluar kita kan. Kalau baginya begitu. Sama nyamuk ya, PRW. Saya dari zaman Pak. Gitu Pak, makasih ya. Oh, iya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan ke depannya atas dukungan Pak RW dan spiritnya yang sudah mencontohkan ini, mudah-mudahan nanti ada menyusul pengatur tetap yang bukan ini harapan. Untuk menutup acara ini, sebaiknya untuk memberi doa, mudah-mudahan acara ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebentar Pak, ini Pak RW kalau saya masukkan di penasihat, pembina, dan Pak Kiai sebagai orang pendidik. Cantumkan di sini ya, nanti tak cantumkan Pak RW sebagai penasihat. Iya, ya, ada pembina wilayah. Baik, untuk acara ini, barokahnya acara ini, Pak RW kami mohon sedianya untuk memberi doa untuk dapat kami persilakan. Kalau doa itu sudah hampir mau kalau saya doa ini yang pasti yang memang sudah ya silang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Pak RW Bapak Ustaz Ahmad Sumbul RC ini, dia pasti kok pandangannya. Dia bukan cuma melek mata kepalanya, dia juga melek mata hatinya. Kenapa dia nggak mau doa? Dia tahu. Saya Pak Wanto itu mandi. Ya. Jadi sebelum saya doa maaf Bapak Ibu yang serius, pengen apa, mau apa, ya nanti yang mana? Nanti makanya di rumah. Jadi baca Al-Fatihah begitu sampai iya karena butuh, iya karena kain dibaca 11 kali. Yang mana nantinya kerentak hati, iya karena butuh, iya karena kain. Ya Allah, saya minta tolong berikan istri. Iya karena butuh, iya karena kain. Ya Allah, yang mana nantinya berikan saya istri lagi misalnya. Amin. Enggak tenang, nggak boleh lupa kayak gini masalahnya. Enggak, maksudnya gini loh. Sabar. Ini Pak Emil yang ngasih rekomendasi saya doa. Dia tahu berdoa mandi, makanya jangan sedikit-sedikit. Kalau saya minimal gini loh, 50 juta ke atas. Kalau cuma 5 juta, 10 juta yang mau pakai gimana? 50 juta ke atas lah. Aku minta bikin kontrakan lagi, aku minta bikin rumah lagi, atau gitu. Jadi baca Fatihah. Begitu sampai iya karena butuh, iya karena kain, hatinya yang manteng, jangan meleng. Hatinya yang manteng. Kalau nggak fokus nggak bisa manteng Pak. Aku kalau nggak fokus langsung mengkerut. Terganggu. Iya karena butuh, iya karena kain. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, berilah saya istri. Hanya kepadamu ya Allah saya mengabdi, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, berilah saya istri lagi. Karena ada yang kedua itu ada. Kalau saya mengaku atau belum gitu. Jadi boleh gitu. Ya. Minta rumah, minta mobil, udah itu gede artinya gitu. Saya ingatkan hanya satu. Saya doa saya banyak Pak. Yang panjang ada, yang pendek ada. Ya, yang pendek ada. Tapi ya kalau yang panjang nggak kebanyakan. Jadi sambil ngomong jadi kelihatannya motornya ada kurang. Aku nikah ini kan boleh. Ini strategi apa? Iya. Jadi yang mantap, saya pernah baca hadis katanya sabda Rasulullah, Inna woha layak balu doaan min kolbin gofil. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima doa dari orang-orang yang hatinya lalai. Makanya
iya karena bujuk, iya karena lain, manteng mau minta apa terserah bapak ibu, 50 juta ke atas. Fair ya. Insya Allah yang tadinya sebulan 500 bisa jadi 5 juta. Amin. Kalau beliau tiba-tiba ngomong yes. Amin. Oke ya. Jadi doanya yang panjang ada, tapi yang pendek ada. Tapi berhubung ini Pak Dedi sudah datang, saya sampaikan sebuah hadis. Rasulullah bersabda, Abdul dzikri la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Mari kita doa bersama majlis kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya kekurangannya dan kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Heru dan Pak RW dan semua yang hadir.